Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu. Untuk kerusakan kulkas ini, di sini saya rasakan untuk ruang freezernya tidak begitu dingin. Hembusan udara pada fan evap nampak normal. Di sini ada minuman kaleng tidak bisa membeku. Sehingga bahan-bahan yang ada di ruang freezer ini semuanya menjadi rusak. Oke, seperti ini kerusakannya. Kemudian saya cek pada rak-rak ruang refrigerator. Di sini tidak begitu dingin ya. Nah, ini bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator juga pada rusak. Jadi seperti ini kerusakan pada kulkas ini. Kita akan lakukan perbaikan. Yang pertama, kita harus buka terlebih dahulu kap-kapnya ini supaya kita bisa melihat apa yang terjadi pada bagian evaporatornya. Baik, saya akan lepas terlebih dahulu bagian kap-kap pada ruang freezer ini. Oke, di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Dan setelah skrupnya terlepas, tinggal kita tarik. Oke, nampak di sini ada sedikit salju, gumpalan salju pada kap bagian belakang. Untuk kinerja fan-nya di sini normal. Apabila switch ditekan, maka fan berfungsi. Mantap. Nah, ini ada bongkahan salju ya. Mari kita lihat di bagian evaporatornya apa yang terjadi. Di sini kita coba keluarkan dulu kapnya ini supaya nampak bagian evaporator. Oke, kita akan coba lihat. Ya, di sini untuk evaporatornya ternyata proses pembentukan saljunya tidak sempurna ya. Hanya di bagian atas saja. Nah, ini untuk bagian bawahnya tidak terbentuk. Ini yang menyebabkan proses pembekuannya menjadi tidak sempurna. Oke, seperti ini permasalahannya. Untuk kasus seperti ini sering sekali saya temui. Namun untuk lebih pastinya, kita akan lakukan pengecekan secara detail supaya tahu apa penyebab dari kulkas ini menjadi tidak bisa membekukan pada bagian freezernya. Baik, kita
majukan saja supaya lebih enak dalam hal proses pengecekan. Baik, di bagian belakang di sini kulkasnya menggunakan pengendali modul di bagian atasnya. Di sini ada diagram kelistrikan untuk mempermudah kita dalam hal proses pengecekan. Jadi, untuk ruang refrigerator di sini tidak dingin, ya. Kemudian untuk model di sini modelnya adalah GN M492 GPC dengan arus 1,2 ampere menggunakan refrigeran R134A. Oke, ruang freezer di sini tidak dingin dikarenakan untuk proses pembentukan saljunya tidak sempurna, hanya di bagian atas saja. Untuk dinding-dindingnya di sini saya rasakan ada sedikit saja terasa hangat. Oke, lebih pasti lagi kita akan buka kap bagian ruang mesin ini supaya lebih jelas apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan kulkas ini menjadi kurang dingin. Baik, saya buka dulu kap bagian penutup mesin ini. Oke, di sini bisa kita lihat untuk fan pada kondensor di sini tidak berfungsi. Untuk mesin kompresor di sini berfungsi, mantap. Filter dryer saya rasakan terasa panas, mantap. Oke, di sini menggunakan mesin kompresor dengan kode MA62LCEG yang kategorinya adalah 1/6 PK+. Oke. Jadi untuk pipa tekannya ini pada kondensor nampak panas, filter juga terasa panas ya. Mesin kompresor aktif, namun di sini untuk fan kondensornya tidak berfungsi. Oke, nanti kita akan lakukan perbaikan untuk fan kondensornya ini. Namun alangkah baiknya saya matikan dulu sumbernya. Oke, saya cabut dulu. Di sini untuk fan kondensor saya akan lakukan perbaikan terlebih dahulu agar nanti untuk proses pendinginan pada pipa kondensor ini menjadi lebih stabil. Baik, di sini saya akan lepas dulu untuk fan kondensornya ini. Oke, saya cabut dulu. Lalu kita akan telusuri apa penyebab dari kulkas ini menjadi kurang dingin. Apakah ada kebocoran? Biasa di bagian penampungannya ini sering sekali terjadi kebocoran.
atau mungkin ada indikasi kebuntuan freon. Ya. Namun di sini saya coba telusuri, ada nampak seperti bercak oli. Apakah ada kebocoran ya pada sistem? Di sini ada dua kemungkinan. Apakah ada kebocoran atau ada kebuntuan pada sistem ya, sehingga proses pembekuan pada ruang freezer tidak terbentuk dengan sempurna. Oke, di sini saya akan lakukan pengecekan secara detail, yang mana saya akan pastikan terlebih dahulu apakah ini memang ada indikasi kebocoran atau tidak. Yang mana di sini untuk pipa kapiler saya akan lakukan pemotongan. Apabila saya potong di sini mengeluarkan kandungan gas freon, artinya tidak ada kebocoran. Baik, saya coba patahkan terlebih dahulu. Oke, di sini kandungan gas freon ada keluar. Ya. Di sini ada gas freon yang keluar, menandakan di sini tidak ada indikasi kebocoran. Oke, saya habiskan dulu kandungan gas freonnya ini. Ya, saya habiskan. Namun, apakah ada indikasi kebocoran? Karena terdapat bercak oli yang saya telusuri di area filter dryer di sini. Atau mungkin di penampungannya, mungkin di dalam bodi atau di ruang freezer. Jadi untuk memastikan itu, di sini saya akan lakukan tes press agar lebih yakin apakah memang ada indikasi kebocoran atau tidak. Di sini untuk pipa tekan yang menuju ke kondensor saya potong. Oke. Selanjutnya saya akan coba pasangkan pentil pengisian. Nah, ini saya akan pasang pentil pengisian pada pipa kondensor. Nah, ini. Dan setelah saya pasang pentil pengisian pada pipa kondensor, di sini saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Untuk proses penekanan nanti saya menggunakan mesin kompresor pada unit. Jadi akan saya berikan tekanan pada jalur pipa kondensor ini. Untuk proses penekanan di sini saya menggunakan mesin kompresor pada unit kulkas. Jadi untuk pipa tekannya di sini saya pasang juga pentil pengisian.
Oke, sudah terpasang. Selanjutnya pipa kapiler pada ujung filter dryer ini saya tutup permanen. Jadi ujungnya pipa kondensor ini adalah pipa kapiler ini. Selanjutnya pada pipa hisap, nah ini saya potong juga. Dan untuk pipa ini adalah pipa yang menuju ke bagian evaporator. Jadi saya lakukan tes press juga nanti bersamaan. Jadi untuk memastikan apakah memang tidak ada kebocoran di bagian pipa evaporator. Ujung pipa kapiler saya tutup permanen juga. Di sini adalah jalur yang menuju ke ruang freezer. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah jalur kondensor. Kemudian ini adalah jalur evaporator. Dan saya akan lakukan penekanan menggunakan mesin kompresor pada unit kulkas. Oke, saya coba hidupkan terlebih dahulu unit kulkasnya ini. Tunggu mesin kompresor bekerja. Oke, mesin kompresor sudah bekerja. Nah, ini di sini ada dorongan. Nah, ini kita manfaatkan untuk melakukan tes press. Di sini saya siapkan double manifold untuk melakukan tes press pada kedua jalur. Ini adalah jalur pipa kondensor. Oke, untuk jalur pipa kondensor sudah terpasang. Kemudian saya coba pasang lagi untuk jalur pipa evaporator. Oke, sudah terpasang ya untuk jalur kondensor dan evaporator. Selanjutnya selang manifold berwarna kuning ini saya pasang pada jalur kompresor untuk proses penekanan. Oke, di sini proses penekanan berlangsung. Bisa dilihat dari jarum manifoldnya ini bergerak naik. Yang mana saya akan lakukan proses penekanan paling tidak di skala 400 PSI. Nah, ini hampir mendekati di skala 400 PSI. Sebagian manifold saya tutup, jadi fokus dulu di jalur sebelah kiri.
Di sini setelah 400 PSI saya akan lakukan penutupan. Oke, sebentar lagi. Ya, cukup. Di sini saya tutup. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Di sini pastikan juga di skala 400 PSI kita akan tutup. Oke. Ya, cukup. Selanjutnya kita matikan. Ya, saya cabut sumbernya. Dan di sini untuk jarum manifold berwarna biru tepat di skala 400 PSI. Jarum manifold berwarna merah di skala 400 PSI juga ya. Jadi di sini bisa kita amati nanti apakah ada penurunan pada jarum manifold ini. Jadi biarkan saja kurang lebih beberapa jam kita lihat. Baik teman-teman, setelah kurang lebih beberapa jam, di sini untuk jarum manifold berwarna biru nampak stabil masih di 400 PSI. Artinya di sini mantap. Untuk jarum manifold berwarna merah juga mantap, tidak ada masalah ya. Jadi kesimpulannya tidak ada kebocoran pada sistem. Oke. Karena untuk jarum manifold tidak ada penurunan yang drastis. Jadi saya buang saja tekanan yang ada pada sistem, kita buang saja. Kosongkan. Oke, kita lepas saja jalur pada selang manifold. Karena tidak ada kebocoran pada sistem, di sini kita kembalikan saja ke posisi semula. Yang mana untuk pipa kapiler nanti kita pasang juga pada filter dryer. Baik, saya coba kembalikan dulu untuk jalur pipa tekan dan pipa hisapnya ini terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya sambung kembali untuk jalur tekan dan jalur hisapnya. Untuk pipa kapiler saya akan pasangkan pada filter dryer. Nah, ini saya akan berikan lubang pada filter dryer guna memasukkan pipa kapiler.
Oke, sudah terpasang untuk pipa kapilernya pada filter dryer. Di sini saya akan coba las terlebih dahulu. Oke, untuk proses pengelasan pipa kapiler pada filter dryer sudah cukup. Selanjutnya di sini saya akan hidupkan unit untuk membuang udara yang terjebak pada jalur pipa kondensor maupun evaporator. Oke. Nah, di sini untuk mesin kompresor sudah aktif. Hembusan udara keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler di sini. Oke. Untuk fan kondensor sudah saya perbaiki, tinggal dipasang saja. Untuk fan kondensor, kerusakan ternyata di bagian bushingnya itu yang kocak, dan sudah saya perbaiki, tinggal dipasang saja. Oke, untuk baling-baling sudah terpasang, tinggal soketnya dipasang ini. Oke, fan kondensor aktif kembali, mantap. Sekarang kita kembali ke proses pemvakuman. Jadi di sini saya siapkan manifold. Saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Nah, di sini. Pastikan untuk pemasangan selang manifold pada pentil pengisian ini benar-benar rapat. Dan proses sirkulasi hisapnya berfungsi dengan normal ya. Apabila keran kita buka dan kita tutup, terjadi proses penurunan pada jarum. Artinya benar. Nah, seperti ini. Jadi untuk proses pemvakuman, di sini udara yang ada pada sistem kita kosongkan sampai benar-benar kosong. Tidak ada lagi udara yang keluar pada jalur pembuangan ini. Oke, untuk proses pemvakuman ini kurang lebih sekitar 30 menit. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit
di sini jarum manifold menunjukkan di minus 30 PSI. Jadi untuk proses pemvakuman sudah cukup. Di sini sudah tidak ada lagi hembusan udara yang keluar pada jalur pembuangan. Mantap. Tinggal dilakukan penutupan pada jalur pipa pembuangan. Oke, saya tutup permanen terlebih dahulu. Oke, di sini untuk jalur pembuangan saya las permanen. Dan selanjutnya saya siapkan refrigerant. Ya, di sini saya menggunakan INEOS Floor Clea 134A. Oke, saya pasang dulu selang manifold pada keran freon. Lalu saya buka keran freon ini. Oke, selanjutnya untuk udara yang terjebak pada selang manifold ini harus kita buang terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan proses pengisian wajib dibuang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, setelah itu baru di sini kita lakukan proses pengisian gas freon secara perlahan-lahan saja ya. Oke, secara bertahap dilakukan proses pengisian freon. Untuk arusnya bisa kita ukur menggunakan tang ampere. Dan arusnya menunjukkan di 0,56 ampere. Kondisi masih kosong ini. Oke, kita tambahkan lagi secara bertahap. Baik, setelah kurang lebih di tekanan 10 PSI, arusnya di 0,92. Di sini untuk proses pengisian cukup. Filter dryer saya rasakan di sini terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian freon cukup di tekanan 10 PSI dengan arus 0,92 ampere. Lalu di sini saya lakukan penyegelan saja. Untuk jalur pengisian saya akan tutup permanen. Oke, di sini saya menggunakan tang penjepit untuk melakukan proses penyegelan pada jalur pengisian freon.
Ya, pastikan sudah mantap ya proses penyegelan. Pastikan benar. Oke, sudah stabil jarumnya ya. Jadi bisa kita lakukan penyegelan. Dek, 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 Al, Al. Oke, setelah selesai bisa dirapikan saja posisi pipa-pipanya ini. Untuk arusnya di 0,9 sudah cukup. Oke, di sini saya rapikan terlebih dahulu. Filter dryer bisa dikembalikan pada posisi semula di sini. Dan sudah selesai, tinggal ditutup saja untuk penutup ruang mesin ini. Oke, setelah dilakukan proses penutupan, di sini saya coba raba untuk dindingnya ini. Di sini terasa hangat. Untuk ruang freezer bisa kita lihat, wah, kepulan hawa dinginnya sudah berhamburan ya. Oke, mari kita lihat untuk salju di evapnya. Ya, di sini untuk salju pada evaporatornya sudah merata. Oke, seperti ini ya. Jadi yang benar seperti ini. Untuk proses pembekuannya benar-benar merata dari bawah hingga atas ya. Mantap. Jadi sudah tidak diragukan lagi ini. Yang mana untuk sirkulasi freon pada sistem sudah normal. Tinggal dilakukan penutupan pada kapnya. Oke, saya tutup semua. Sudah selesai proses penutupan pada ruang freezer. Dan di sini kita akan lakukan proses pengujian. Yang mana di bagian ruang freezer, di sini saya sudah merasa yakin. Saya berikan air mineral, nanti kita tes apakah proses pembekuannya sudah normal. Lalu di ruang refrigerator tidak luput, saya akan lakukan pengetesan juga. Saya berikan air mineral. Oke, jadi kita tunggu ya dalam beberapa hari nanti apakah proses pembekuannya sempurna. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 4 hari, di sini saya coba lakukan pengecekan
Untuk ruang freezer, di sini proses pembekuannya sepertinya kurang sempurna ya. Oke, di sini seperti kurang membeku. Untuk air mineral kemasan yang saya tes, di sini proses pembekuannya kurang sempurna. Ternyata setengah matang saja ini. Harusnya tidak begini. Jadi masih ada yang tidak beres ini. Padahal harusnya sudah normal ini. Oke. Apa ya? Apakah pengaturannya? Saya rasa tidak. Oke. Coba kita lihat di ruang refrigerator. Oke, di ruang refrigerator, di sini saya rasakan terasa dingin, mantap. Air kemasan dalam botol di sini nampak dingin ya. Jadi untuk ruang refrigeratornya di sini nampak normal. Oke. Apa ya masalahnya? Apakah pengaturannya ini ya yang bermasalah? Di sini coba saya atur untuk pengaturan suhunya. Oh, ternyata ada masalah memang di pengaturan suhunya yang bermasalah ini. Jadi sepertinya kulkas ini ada penyakit bawaan ya. Seperti ini penyakit bawaannya, dinginnya tidak sempurna ya. Oke. Jadi di sini proses pembekuannya juga tidak sempurna karena memang ada permasalahan nih. Mari kita lihat di ruang freezer ini. Baik, setelah saya kosongkan di ruang freezer, saya cek kembali apa yang terjadi ya. Sepertinya di sini untuk proses pembekuannya tidak sempurna dikarenakan untuk mesin kompresornya ini diperintahkan untuk berhenti, padahal di ruang freezer ini belum sempurna proses pembekuannya. Jadi ada masalah di pengendali modulnya ini sepertinya. Oke, di sini ternyata belum pada saat proses pembekuan yang diinginkan. Modul memerintahkan mesin kompresor untuk off. Ya, jadi proses pendinginan berhenti. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang ini mesin kompresor kondisinya off. Padahal seharusnya belum ini. Ini untuk fan-nya berfungsi normal, namun kompresor tidak aktif. Ya. Oke. Nah, jadi ternyata ini memang ada penyakit bawaan sebelum ada kerusakan sirkulasi freon yang tidak lancar. Ternyata untuk pengendali modul ada masalah ya. Oke, kita akan lakukan pengecekan pada bagian pengendali modulnya ini. Di sini kita tunggu dulu untuk mesin kompresor sampai bekerja. Kita akan lihat apakah proses pembentukan saljunya ini benar-benar merata. Nah, di sini di bagian pengendali modul letaknya di atas. Kita lihat dulu sambil kita tunggu mesin kompresor aktif. Oke. Nampak jelas di sini pengendali modulnya bentuknya seperti ini. Jadi kita akan pelajari terlebih dahulu untuk proses pengkabelannya ini.
yang mana tidak begitu rumit ternyata ya. Cukup sederhana dan mudah kita pelajari. Oke. Dan di sini semuanya nampak normal, tidak ada masalah sepertinya. Dan ini mesin kompresor sepertinya sudah aktif ini. Ya, mesin kompresor sepertinya sudah aktif dan kita akan lihat. Nah, di sini sudah mulai terasa hangat ini. Mesin kompresor sudah aktif dan lihat kepulan hawa dinginnya berhamburan ya. Kita lihat lagi untuk proses pembekuannya. Nah, ini untuk proses pembekuannya sempurna ya di ruang freezer pada evaporator. Jadi untuk sirkulasi freonnya mantap, tidak ada masalah. Hanya sekarang kita masalahkan yaitu pengendali modulnya. Baik, saya matikan dulu. Jadi kita fokus pada pengendali modul yang mana ada yang tidak beres ini ya. Kita pelajari dulu di diagram kelistrikannya. Di sini untuk kompresor jalurnya dan untuk pengkabelannya bisa kita pelajari. Untuk fan ya. Kemudian ini adalah heater. Di sini menggunakan double heater. Jadi kita pelajari ya untuk kabel-kabelnya dan letak-letaknya ini. Oke, kita pahami. Jadi tinggal kita lakukan eksekusi nantinya. Untuk jalur termistor juga kita pelajari. Setelah paham, di sini langsung saja kita akan lakukan modifikasi dengan menggunakan sistem timer saja. Karena untuk pengendali modulnya tidak beres ini. Oke. Di sini untuk termistor kita akan ganti perannya dengan bimetal defrost ya. Kabelnya berwarna oranye ini untuk termistornya. Oke, jadi langsung saja kita akan lakukan modifikasi dengan timer dan bimetal defrost. Timernya di sini menggunakan sistem 13. Oke. Jadi timernya sistem 13 dan bimetal defrost. Baik, yang pertama saya pasang dulu bimetal defrost ini. Bagaimana cara memasang bimetal defrost? Di sini ada kabel termistor yang berwarna oranye. Saya lepas dulu ya termistornya. Nah, ini adalah termistor. Oke, untuk termistornya di sini saya potong saja. Kabelnya nih ya, saya potong. Kabelnya berwarna oranye. Nah, ini termistornya nanti kita pasang kembali pada posisinya. Nah, ini saya akan sambungkan kabel termistor ini. Yang mana saya ganti perannya termistor pada ruang freezer ini menjadi bimetal defrost. Oke, ini bimetal defrostnya tinggal saya sambung saja di kabel oranye yang menuju ke modul pengendali ini. Nah, ini ya.
Step pertama saya pasang bimetal defrost terlebih dahulu. Di atas. Nah, ini saya sambungkan. Untuk bimetal defrost saya sambungkan terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang. Dan selanjutnya di sini untuk bimetal defrost saya coba letakkan di akumulator. Oke, saya pasang di akumulator. Nah, seperti ini. Jadi untuk proses modifikasi penggantian termistor menjadi bimetal defrost. Selanjutnya saya akan pasang timernya ini pada pengendali modul serta termistornya ini pada pengendali modul. Nah, ini ya. Yang pertama pada jalur bimetal defrost yang mana tadi kabelnya berwarna oranye, ini kita cari dulu ya jalurnya. Kabelnya berwarna oranye. Nah, ini nih. Ini kabel oranye ini. Ini adalah jalur yang menuju bimetal defrost tadi yang di ruang freezer. Nah, ini kita potong saja ini. Nah, ini saya akan potong saja kabel oranye jalur bimetal defrost tadi. Nah, untuk kabel oranye yang menuju ke modul ini saya sambungkan ke termistor tadi ya. Jadi termistor yang dari ruang freezer tadi ini tetap saya sambungkan menuju jalur ke modul. Oke, saya sambungkan terlebih dahulu. Oke, untuk termistornya sudah saya pasang kembali pada jalurnya, yaitu jalur yang menuju ke modul pengendali. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini saya pasang timer yang mana di sini ada pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4. Kita fokus dulu pada pin 1 dan pin 2. Ya, pin 1 dan pin 2 kita akan pasang untuk kabel
oren yang menuju ke bimetal defrost pada ruang freezer. Nah, ini kabel oren adalah jalur bimetal defrost. Jadi kita fokus dulu pada pin 1 dan pin 2 ya. Untuk disambungkan pada kabel yang menuju ke bimetal defrost. Oke, di sini saya akan sambungkan jalur bimetal defrost pada pin 1 dan pin 2 pada timer. Yang mana yang pertama saya pasang dulu untuk pin nomor 2. Ini saya sambungkan. Pin nomor 2 timernya ini saya sambungkan menuju bimetal defrost. Oke, sudah tersambung seperti ini. Ya. Saya isolasi dulu. Nah, ini jadi sudah terpasang untuk pin nomor 2. Selanjutnya di sini pin nomor 1 saya sambungkan juga. Oke, sudah tersambung. Ya, 1 dan 2 sudah terpasang. Selanjutnya kita isolasi lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pin 1 dan pin 2 sudah terpasang pada jalur bimetal defrost. Selanjutnya di sini setelah terpasang kita fokus pada pin 3 dan pin 4. Yang mana untuk proses penyambungan pin 3 dan pin 4 di sini setelah saya pelajari, untuk kabel warna hitam ini adalah jalur kompresor. Oke, ini adalah jalur kompresor. Kemudian abu-abu adalah fan, kuning dan merah ini adalah heater. Oke, di sini saya akan potong untuk jalur kompresor. Saya potong. Nah, ini adalah kabel yang menuju kompresor. Kemudian kabel abu-abu ini adalah jalur fan. Saya potong juga. Nah, setelah terpotong, untuk jalur kompresor dan jalur fan ini kita jadikan satu. Lalu kita sambungkan di pin nomor 4.
Oke, untuk pin nomor 4 di sini adalah jalur kompresor dan fan. Oke, di sini ya, di pin nomor 4 kita akan sambungkan terlebih dahulu. Oke, sudah tersambung untuk jalur pin nomor 4. Selanjutnya tinggal diisolasi. Nah, seperti ini ya. Pin nomor 4 sudah tersambung. Pin 1, pin 2 sudah. Tinggal fokus di pin nomor 3. Nah, untuk pin nomor 3 penyambungannya adalah di bagian sumber utama. Di sini ada fase dan netral. Kabel biru ini adalah netral, kabel coklat adalah fasenya. Oke, saya coba lepas dulu soketnya. Nah, ini di sini kita ambilkan fasenya. Kita akan sambungkan ya fasenya ini di pin nomor 3. Baik, di sini saya hanya perlu fasenya saja yang akan saya sambungkan pada pin nomor 3. Untuk netralnya ini tidak perlu kita pikirkan karena netralnya ini sudah tersambung pada sistem. Jadi kita fokus saja pada fasenya ini yang kita sambungkan di pin nomor 3. Oke, untuk pin nomor 3 sudah tersambung pada jalur fase pada sumber. Tinggal diisolasi saja.
Oke, sudah terpasang semua. Yang mana untuk jalur fan dan kompresor sudah tersambung. Fase juga sudah. Selanjutnya kita fokus pada jalur heater. Yang mana di sini kabel kuning dan merah ini adalah jalur heater. Di sini saya potong dan akan kita sambungkan pada pin nomor 1 ya. Nah, ini adalah double header ya. Untuk headernya menggunakan 2 header. Kita gabung jadi satu saja. Dan yang mana setelah itu kita sambungkan di pin nomor 1. Nah, ini ya. Karena pin nomor 1 sudah terpasang, kita sambungkan saja di sini. Nanti kita kupas. Nah, ini kita kupas, baru kita sambungkan saja di sini. Jadi digabungkan dengan jalur bimetal defrost, namun letaknya di pin nomor 1. Oke, sudah tersambung seperti ini. Ya. Jadi tersambung di pin nomor 1 jalur yang menuju ke bimetal defrost. Tinggal diisolasi. Oke, sudah terpasang semua jalur-jalur untuk proses modifikasi menggunakan sistem timer seperti ini ya, yang mana step-stepnya harus paham dari awal. Nah, ini termistor aslinya sudah kita kembalikan. Untuk timernya sudah tersambung semua pada jalur yang benar. Pastikan sesuai tutorial seperti ini. Yang mana nanti bisa kita letakkan saja timernya di sini. Dan apabila proses modifikasi ini benar, maka langsung saja ditutup ya, tidak perlu dilakukan penyetelan lagi ya. Yang pasti gunakan sistem timer 13 dan proses penyambungannya harus sesuai dengan tutorial. Oke, tinggal dirapikan saja ini. Setelah rapi baru tutup saja. Oke, proses penutupan sudah kita lakukan. Di sini untuk ruang freezer bisa ditutup juga karena tidak ada lagi yang perlu dimodifikasi di ruang freezer. Di sini untuk soket fan-nya kita pasang.
Oke, sudah ya, seperti ini saja. Selanjutnya tinggal ditutup saja. Oke, jangan lupa di-skrup kembali untuk kap-kapnya ini. Ini untuk penutup lampu penerangan. Kita pasang dan dilakukan penyekrupan juga. Oke, sudah terpasang semua. Tinggal dilakukan proses pengetesan. Oke. Di sini kita akan coba berikan sumber. Oke. Mesin kompresor langsung on ya karena menggunakan sistem timer. Untuk lampu penerangan nampak normal, tidak ada masalah ya. Ini menggunakan pengendali modul. Fan pada evaporator berfungsi normal. Oke, pastikan semua seperti ini. Untuk dindingnya terasa hangat ya, mantap. Dan selanjutnya di sini air mineral yang kemarin setengah matang, kita akan lakukan pengujian kembali. Kita masukkan di ruang freezer. Nah, ini ya. Oke, kita akan lakukan pengetesan. Apakah setelah dilakukan modifikasi, kulkas bisa normal kembali seperti semula. Oke, kita tunggu ya. Dalam beberapa hari nanti kita akan cek kembali bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan. Dindingnya terasa hangat, mantap, pertanda baik ini. Kemudian di ruang freezer, di sini untuk proses pembekuannya nampak sempurna. Nah, seperti ini ya. Jadi yang bagus seperti ini kerasnya. Di sini kerasnya sangat sempurna proses pembekuannya. Bisa dilihat dari bahan-bahannya yang lain. Di sini, nah ini beku semua ini sudah ya. Jadi proses pembekuan di ruang freezer sudah sempurna. Untuk ruang refrigerator di sini saya rasakan dinginnya nampak normal, mantap. Air mineral yang ada di kemasan botol juga terasa dingin di sini. Artinya untuk proses perbaikan kulkas ini sudah sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.